Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dengan NIM F1C12006, Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah energi terbarukan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai proses pembuatan biomasa. Nah, biomasa ini merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Secara umum, biomasa ini merupakan bahan yang didapatkan atau diperoleh dari tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang besar. Secara tidak langsung mengacu pada produk yang diperoleh melalui peternakan dan industri makanan. Biomasa ini juga sering disebut sebagai fitomasa dan sering diterjemahkan sebagai bioresource atau sumber daya yang diperoleh dari hayati. Basis sumber daya meliputi ratusan dan ribuan spesies tanaman dalam daratan dan lautan, berbagai sumber pertanian, kemudian di perhutanan dan limbah residu dan proses industri, limbah dan kotoran hewan. Tanaman energi yang membuat perkebunan energi skala besar akan menjadi salah satu biomasa yang menjanjikan walaupun belum dikomersialkan pada saat ini. Ada berbagai jenis biomasa dan komposisinya juga beragam. Beberapa komponen utama adalah yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, pati, dan protein. Pohon biasanya mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin seperti tanaman herba meskipun persen komponennya berbeda satu sama lain. Jenis biomasa yang berbeda memiliki komponen yang berbeda. Misalnya gandum memiliki kandungan pati yang tinggi, sedangkan limbah peternakan memiliki kadar protein yang tinggi. Karena komponen ini memiliki struktur kimia yang berbeda, maka reaktivitasnya juga berbeda. Dari segi penggunaan energi, biomasa berlignoselulosa yang terutama mengandung selulosa dan lignin, seperti pohon berada dalam jumlah yang banyak dan mempunyai potensi yang tinggi. Kemudian adanya proses terbentuknya biomasa itu pada tanaman yaitu menyerap energi dari matahari, kemudian melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan unsur hara dari dalam tanah serta karbon dioksida dan atmosfer akan menghasilkan bahan organik untuk memperkuat jaringan dari bagian tumbuhan dan membentuk daun, bunga, ataupun buah. Sementara itu, karena tidak mampu berfotosintesis sendiri, hewan memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk menjadi daun, rumput, ataupun yang lain dari bagian tumbuhan secara langsung untuk hidupnya. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya hewan karnivora, prinsipnya tetap memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk menjadi daging pada hewan lain. Inilah yang menjadi bahan dasar biomasa. Saat biomasa diubah menjadi energi atau CO2 yang akan dilepaskan ke atmosfer, siklus karbon dioksida ini akan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau gas alam. Ini berarti CO2 yang dihasilkan tersebut tidak memiliki efek terhadap kesetimbangan karbon dioksida di atmosfer. Kelebihan ini yang akan dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya energi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat dari biomasa. Menurut Lutfi dan Taufik tahun 2020, yang pertama yaitu ada karbonisasi. Nah, karbonisasi ini merupakan proses untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Pada proses ini tuh akan dilepaskan zat yang mudah terbakar seperti
CO, CH4, H2, formaldehid, metana, formik, dan asetil asid, serta zat yang tidak terbakar seperti CO2, H2O, dan tercair. Nah, gas-gas yang dilepaskan pada proses ini yaitu mempunyai nilai kalor yang tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kalor pada proses karbonisasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada densifikasi. Nah, densifikasi ini tuh yaitu untuk meningkatkan manfaat biomasa dengan mudah adalah dengan membentuk menjadi briket atau pellet. Nah, briket atau pellet ini akan memudahkan dalam penanganan biomasa. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan densitas dan memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. Secara umum, densifikasi atau pembentukan briket mempunyai beberapa keuntungan, yaitu menaikkan nilai kalor per unit volume, mudah disimpan dan diangkut, mempunyai ukuran dan kualitas yang seragam. Kemudian selanjutnya yaitu ada biokimia. Nah, biokimia ini tuh pemanfaatan energi biomasa yang lain itu ada proses biokimia seperti hidrolisis, fermentasi, dan anaerobik digestation. Anaerobik digestation ini adalah penguraian bahan organik atau selulosa menjadi CH4 dan gas lain melalui proses biokimia. Adapun tahap proses anaerobik digestation dapat dilihat yaitu selain anaerobic digestation, proses pembuatan etanol dari biomasa ini juga tergolong dalam konversi biokimiawi. Biomasa yang kaya dengan karbohidrat atau glukosa dapat difermentasi sehingga terurai menjadi etanol dan CO2. Akan tetapi karbohidrat harus mengalami penguraian atau hidrolisis terlebih dahulu menjadi glukosa. Nah, etanol hasil fermentasi pada umumnya yaitu mempunyai kadar air yang tinggi dan tidak sesuai untuk pemanfaatannya sebagai bahan bakar pengganti bensin. Nah, etanol ini harus didestilasi sedemikian rupa mencapai kadar etanol di atas 99,5%. Kemudian selanjutnya yaitu ada biobriket. Nah, briket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara memanfaatkan sehingga bentuknya menjadi lebih teratur. Briket yang terkenal adalah briket batubara, namun tidak hanya batubara saja yang bisa diubah menjadi briket. Contohnya yaitu biomasa lain yang dibuat menjadi briket adalah sekam, arang sekam, serbuk gergaji, serbuk kayu, dan limbah-limbah biomasa lainnya. Pembuatan briket ini tidak terlalu sulit, alat yang digunakan juga tidak terlalu rumit. Banyak jenis-jenis mesin pengempa briket mulai dari yang manual, semi mekanis, dan yang memakai mesin. Kemudian selanjutnya yaitu ada gasifikasi. Gasifikasi biomasa yaitu merupakan proses konversi bahan selulosa dalam satu reaktor gasifikasi menjadi bahan bakar. Nah, gas tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Gasifikasi merupakan salah satu alternatif dalam rangka program penghematan dan diversifikasi energi. Selain itu, gasifikasi ini akan membantu mengatasi masalah penanganan dan pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang termasuk dalam gasifikasi ada 3 bagian utama perangkat yang gasifikasi itu. Yang pertama yaitu ada unit pengkonversi bahan baku atau unpan menjadi gas disebut reaktor gasifikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada unit pemurnian gas, dan yang ketiga yaitu unit pemanfaatan gas. Kemudian selanjutnya yaitu ada pirolisis.
Ada beberapa tingkatan proses pirolisis, yaitu pirolisis primer dan pirolisis sekunder. Nah, pirolisis primer ini adalah pirolisis yang terjadi pada bahan baku atau umpan, sedangkan pirolisis sekunder adalah pirolisis yang terjadi pada partikel dan gas atau uap hasil proses primer. Penting diingat bahwa pirolisis ini adalah penguraian karena panas lebih dari 150 derajat Celcius, sehingga keberadaan O2 dihindari pada proses tersebut karena akan memicu reaksi pembakaran. Kemudian yang terakhir yaitu ada liquefaction. Liquefaction yaitu proses perubahan wujud dari gas ke cair dengan proses kondensasi. Nah, biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cair dengan peleburan, bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan. Pada bidang energi, liquefaction terjadi pada batu bara dan gas menjadi bentuk cairan untuk menghemat transportasi dan memudahkan dalam pemanfaatan. Kemudian selanjutnya yaitu pembandingan biogas dan minyak bumi. Nah, biogas ini adalah gas yang terbentuk secara alami dan terbentuk dari pemecahan bahan organik di hadapan bakteri anaerob. Kemudian biogas ini juga merupakan sumber energi terbarukan. Biogas terbentuk dari cara biologis. Kemudian gas ini juga mengandung metana, karbon dioksida dan sejumlah kecil hidrogen sulfida, nitrogen, hidrogen, dan karbon monoksida. Biogas ini juga merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan, dapat mengurangi efek rumah kaca. Biogas ini harganya juga lebih murah. Kemudian sedangkan minyak bumi atau gas bumi itu merupakan gas alam, itu adalah gas yang terbentuk secara alami dari fosil. Gas terbentuk dari cara geologis. Gas alam adalah sumber energi tidak terbarukan. Kemudian konstituen utamanya yaitu adalah metana dan alkana sederhana. Namun ada sejumlah kecil karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan sulfida bersama dengan jumlah kecil helium. Kemudian minyak bumi ini termasuk ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan. Selain tidak dapat diperbarui atau akan habis persediaannya, minyak bumi ini juga dapat merusak alam. Gas bumi ini harganya jauh lebih mahal. Kemudian selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari biogas. Nah, kelebihannya yaitu mampu mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ini ramah lingkungan, dapat menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah. Proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Bahan baku yang ekonomis, energi alternatif untuk daerah terpencil. Kekurangannya yaitu memerlukan biaya yang relatif cukup tinggi, tidak dapat dikemas di dalam sebuah tabung, teknologi pengolahan biogas yang masih kurang efisien, tidak dapat diterapkan di semua lokasi, ketergantungan terhadap cuaca. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan minyak bumi. Nah, adapun kelebihannya yaitu bahan bakar berpendapatan tinggi. Minyak bumi ini juga dapat diangkut dalam jarak yang jauh, menyediakan bahan bakar yang bekerja dengan banyak infrastruktur, dapat digunakan dalam berbagai cara. Minyak bumi ini juga menyediakan sumber daya energi yang stabil, dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, yaitu penggunaan bahan bakar fosil dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan. Dan minyak bumi ini juga sangat mudah diekstraksi, tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu meningkatkan efek buruk pada pemanasan global, menyebabkan pencemaran lingkungan tanah dan air, meningkatkan polusi
polusi berupa racun dalam udara atau radikal bebas, transportasi minyak bumi tidak 100% aman, dan komoditas yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Minyak bumi ini adalah sumber daya yang terbatas, harga bahan bakar yang tidak pernah mengalami penurunan, dan bahan bakar ini juga tidak dapat diperbarui. Adapun daftar pustaka yang saya adalah yaitu Lutfi V dan Taufik V pada tahun 2020 tentang konversi biomasa sebagai sumber energi terbarukan, Journal of Electrical Technology, volume 5 dengan nomor 2, halaman 22 sampai 92. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.